Selamat pagi buat subscriber semua. Ini saya punya cerita yang luar biasa yang berkaitan dengan LOA. Sebelum kita menonton video selanjutnya, jangan lupa like and subscribe. Salam dari Chris Banian Banandi. Loa itu sendiri itu kan mengandalkan pikiran, jantung, dan tubuh kita. Itu yang diandalkan dalam ilmu loa ya. Jadi bukan tenaga kita, bukan fisik kita, dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita inginkan, itu antara pikiran, jantung, dan tubuh harus selaras, harus bergetar. Jadi saya pengen menceritakan kisah nih ya. Ada sebuah kisah. Itu kisah dari kebetulan pemuda yang istilahnya nganggur. Pemuda ini cacat, fisiknya itu cacat, jadi dia merasa kekurangan fisik. Akhirnya dia nganggur, nggak bisa kerja dan lain sebagainya. Nah, pas kebetulan temennya dia itu adalah seorang marketing sales lah, yang kalau dia lihat tuh orangnya pede, cool, uangnya juga berlimpah. Nah, pada suatu ketika pemuda tersebut menanyakan pada temennya ini, "Bang, apa sih rahasia untuk bisa mendapatkan uang yang berlimpah? Apa harus dengan skill orang tersebut atau harus bekerja dengan giat dan keras?" Akhirnya si temennya ini menceritakan apa yang pernah ia dapat di perusahaannya. Kalau di perusahaannya itu setiap 3 bulan sekali itu ada motivator dari Jakarta untuk datang ke daerah. Jadi akhirnya dia cerita bahwa kata motivatornya, untuk mendapatkan uang yang berlebih itu harus memakai pikiran, jantung, dan badan. Nah, terus si anak ini tanya yang nganggur, "Loh, gimana caranya bang? Kok harus pikiran, jantung, dan badan? Terus apa kita nggak melakukan kegiatan?" Nah, terus kata temannya itu bilang, "Nah ini hebatnya pikiran, jantung, dan badan. Itu ibaratnya pikiran itu mencerminkan sebuah bom atom yang kalau meledak, ya meledak." Nah, terus dia cerita, apa yang diinginkan itu harus dimasukkan ke dalam pikiran, dibayangkan, kemudian usahakan untuk bersemangat untuk membayangkan apa yang diinginkan itu. Jadi badannya bergetar, jantungnya pun bergetar, pikirannya pun berkembang. Nah, selagi kita melakukan itu, bervisualisasilah. Visualisasi itu artinya kita coba menghayalkan apa yang kita inginkan, bahwa keinginan itu sudah kita dapatkan. Walaupun masih dalam bentuk khayalan, tapi kita kuatkan bahwa keinginan itu sudah didapatkan.
Akhirnya si anak ini senang nih mendapatkan ilmu tersebut, senang sekali. Kemudian dia pulang. Sampai di rumah, karena senangnya dia mempraktekkan itu semua. Memvisualkan apa yang dia inginkan dan membahagiakan pikiran, jantung dan badan sampai bergetar. Walaupun dia tetap pesimis, ada sedikit pesimisnya, tapi dia mencoba menghilangkan rasa pesimis itu. Karena kalau dia berkumpul dengan teman-temannya, otomatis teman-temannya itu akan ya seperti meledek ya. Mana mungkin, ada teman-temannya, mana mungkin kalau kita nggak bekerja, mana mungkin apa yang kita inginkan akan tercapai. Nah, si anak ini yang nganggur ini karena ingin sekali itu tercapai, dia ingin memiliki rumah walaupun kecil, dan karena bentuk kekurangan fisiknya juga, dia sangat-sangat menginginkan itu. Akhirnya apa? Dia terus menguatkan visualisasi tersebut. Dia terus menguatkan. Bangun tidur dia visualisasi, mau tidur dia visualisasi. Akhirnya apa? Dia nggak mau kumpul dengan teman-teman yang hanya mempengaruhi. Dia nggak menjauh, tapi dia berusaha untuk tidak kumpul dulu sebelum cita-cita itu tercapai. Nah, pada waktu beberapa bulan kemudian, sekitar 3 bulan tuh di cerita itu, 3 bulan kemudian, yang anehnya itu ada saudaranya yang jauh itu telepon dia, WA dia, bahwa dia akan mendapatkan sebidang tanah walaupun kecil, itu disedekahkan ke dia. Luar biasa guys deh. Dia akhirnya mendapatkan sebidang tanah dari saudaranya ini yang menyedekahkan ke dia. Nah, singkat cerita, tanah itu disertifikat sama dia. Sekarang sudah miliknya dia dan sudah atas namanya dia. Dan dia punya kebingungan yang kedua, gimana nih cara mendapatkan uangnya untuk saya bisa membangun rumahnya. Dia pun yang kedua ini memperkuat lagi visualisasi tersebut. Dia perkuat lagi dengan memperkuat pikirannya dia, memfokuskan pikirannya dia untuk mendapatkan uang untuk membangun rumah tersebut. Dia mencoba fokuskan ke pikiran dia, ke jantung dia, ke badan dia itu uang 60 juta rupiah. Gila nggak? Dia fokus dengan uang 60 juta rupiah padahal dia nganggur. Dan secara fisik dia cacat fisik. Gila nggak itu? Tapi anehnya, pada suatu ketika setelah 2 bulan kemudian, dia mendapatkan telepon lagi. Telepon dari saudaranya yang ada di luar negeri. Bayangkan aja. Dan kata saudaranya di luar negeri, itu dulu orang tuanya pernah berjanji untuk memberikan uang ke dia karena melihat kasihan cacat tubuhnya dia. Akhirnya apa? Dia dikasih uang 60 juta rupiah. Gila nggak itu? Gila nggak itu? Itu hebatnya, itu hebatnya pikiran itu. Kalau kita fokus dengan pikirannya, pasti akan terjadi.
sampai fokus, dan kita fokus sampai badan tuh bergetar, dan pasti akan terjadi itu. Karena apa? Pikiran memancarkan sinyal-sinyal entah kemana. Biar alam yang merespon. Nggak usah kita pengen tahu prosesnya seperti apa, nggak usah. Biar alam aja yang respon. Biar alam yang mengatur semuanya. Dan terjadi. Gila nggak? Akhirnya dia membangun rumah itu. Rumah kecil dibangun. Jadilah sampai sekarang rumah itu ditempatin. Sampai sekarang rumah itu ditempatin. Sampai beliau bisa hidup dengan baik, dengan bahagia, gak ada kekurangan. Bayangin aja, nganggur, punya cacat fisik, dan hidup dengan bahagia. Gila kan? Bahagia itu pilihan, teman. Bahagia itu pilihan yang ada di otak, di tubuh, di jantung. Pilihan. Nikmati dulu kebahagiaan itu sebelum kita menikmati kebahagiaan yang sebenarnya seperti apa. Nikmati dulu kebahagiaan itu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dalam cerita-cerita selanjutnya mengenai pikiran yang membawa sebuah kenyataan. Itulah pikiran lebih dahsyat daripada bom atom. Oke, thank you. Salam bahagia, sangat luar biasa sekali.